Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, makasih ya sudah mampir ke channel aku. Di video kali ini, aku mau nge-review sekaligus membahas sebuah kisah mengerikan yang dialami oleh seorang peternak belalang. Di mana dia nggak menyangka kalau ternyata peternakan miliknya bisa menyebabkan sebuah malapetaka yang mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Simak terus alur ceritanya ya guys. Film ini berjudul The Swarm 2020. Jadi, film ini menceritakan kisah seorang ibu tunggal bernama Virgin yang ngelanjutin usaha peternakan belalang peninggal mendiang suaminya di suatu desa. Di mana belalang-belalang ini bisa dikonsumsi menjadi salah satu cemilan yang berprotein tinggi, guys. By the way, kalian ada yang udah pernah makan belalang belum? Ramein di kolom komentar ya. Usaha peternakan yang dijalani oleh Virgin kondisinya lagi nggak bagus guys. Belalang yang diternakin kurus-kurus dan jarang bertelur. Bahkan belalang yang diternak Virgin pun banyak yang mati. Virgin yang bingung mencoba bertanya ke komunitas peternak belalang. Namun Virgin ngerasa kalau masukannya kurang memuaskan. Karena masukan yang dikasih semuanya udah pernah dicoba sama Virgin tapi belum ada yang berhasil. Hari itu, Virgin ada janji COD-an sama salah satu customer gede yang suka beli belalang buat dijual lagi. Terlihat Virgin sedang menyediakan belalang panggang dari ternaknya untuk customer tersebut, dan si customer pun kelihatan enjoy dengan belalang panggang buatan Virgin. Tapi ketika Virgin sedang menyiapkan pesanan customer tersebut, customer itu malah minta diskon. Karena Virgin ngerasa udah kasih harga yang murah, Virgin gak bisa kasih diskon lagi. Dan hal tersebut bikin customer itu kecewa dan malah ngebatalin transaksinya. Kasian ya guys. Singkat cerita, Virgin menelpon sohib deketnya bernama Karim, yang merupakan seorang petani anggur. Karena penjualan belalang yang terus merosot membuat Virgin mengalami kesulitan ekonomi. Akhirnya, Virgin memutuskan untuk meminjam uang dari Karim. Karim yang sudah akrab dengan Virgin pun bersedia membantu. Selain itu, Karim pun berusaha menghubungi teman-temannya untuk bantu pemesanan produk dari peternakan belalang milik Virgin. Di lain cerita, anak sulung Virgin bernama Laura melihat postingan temannya yang ngejelek-jelekin bisnis belalang ibunya. Menurut temannya, ternak belalang adalah hal yang menjijikan. Si Laura pun auto kesel dengan postingan itu karena udah permaluin kerjaan ibunya. Besoknya, Laura dan Gaston adiknya diajak Virgin jualin cemilan belalang ke toko kelontong tempat langganan jualannya. Saat Laura sedang menunggu ibunya yang sedang transaksi di toko itu, Laura melihat teman cowok yang ngebully usaha ternak belalang ibunya. Karena kesel, Laura auto nyamperin tuh cowok sambil marah-marah. Tapi, emang dasar tuh cowok gak ada akhlak, bukannya minta maaf, dia malah ngejelek-jelekin mendiang ayah Laura yang bikin Laura tambah marah. Berantem deh tuh mereka. Virgin yang ngelihat anak perempuannya berantem, buru-buru ngelerai baku hantam tersebut. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Virgin mendapat telepon dari teman Karim yang berniat membeli hasil ternaknya, tapi dengan harga yang sangat murah. Virgin pun bingung. Setelah menerima telepon, Virgin ke kamar Laura untuk mengobati memar di wajahnya. Virgin pun menceritakan kalau besok akan ada pembeli yang mau memborong cemilan belalangnya dalam jumlah yang banyak. Dan dia berniat untuk pindah rumah dan mulai hidup baru kalau cemilan belalangnya habis. Mendengar ucapan itu, Laura pun senang karena dia bisa punya harapan untuk terbebas dari bulian teman-temannya selama ini. Esok harinya, pria yang mau memborong cemilan belalang datang ke peternakan Virgin. Tapi setelah melihat cemilan belalang itu, orang itu malah komen kalau belalangnya kayak gitu, bebeknya gak bakalan suka. Virgin pun gak nyangka kalau ternyata cemilan belalang buatannya itu mau dibeli untuk dikasih makan ke bebek. Dan parahnya lagi, orang itu malah nawar dengan harga yang lebih rendah dari kesepakatan. Udah ngejelek-jelekin, nawar murah pula. Dengar perkataan itu, Virgin auto kesel dan ngamuk. Kemarahannya nggak cuma sampai di situ guys, dia juga ngelampiasin kemarahannya dengan ngancurin peternakan belalang miliknya. Tapi sialnya, pas lagi ngacak-ngacak peternakannya sendiri, dia malah terjatuh sampai pingsan dan bikin tangannya luka. Dan dari sinilah tragedi itu dimulai. Oke guys, sebelum lanjut ceritanya, boleh klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa
klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru aku lainnya. Enjoy the movie and happy watching. Next, saat sadar dari pingsannya, Virgin kaget karena belalang-belalang itu menghisap ceceran darah dari luka di tangannya. Virgin yang baru sadar dari pingsannya gak nyangka kalau ternyata belalang-belalang tersebut menyukai darah. Virgin kembali ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Esok harinya, Virgin mendengar suara berisik dari dalam peternakan. Karena gak seperti biasanya dia dengar, Virgin pun pergi ke peternakan untuk memeriksanya. Di sana, dia merasa heran karena belalang-belalang itu menunjukkan hal yang gak biasanya. Belalang-belalang itu kelihatan lebih agresif dan seperti memperhatikan gerak-gerik Virgin. Virgin pun merasa, apakah belalang-belalang itu ngikutin luka yang ada di tangannya? Karena penasaran, Virgin melepaskan perban di tangannya dan mencoba memasukkan tangannya ke dalam kandang belalang itu. Dan benar aja guys, belalang-belalang itu langsung ngerubutin dan ngisepin darah yang ada di tangan Virgin. Virgin akhirnya pulang ke rumah, ngebersihin lukanya dari sisa-sisa kaki belalang yang nancep di sela-sela lukanya. Ngeluh banget liatnya ya guys. Keesokan harinya, Virgin balik ke peternakan pakai APD anti serangga untuk menghindari serangan si belalang. Dia ngerasa heran karena belalang-belalangnya gak cuma tambah gemuk, tapi juga bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Karena alasan itu, Virgin memutuskan membuat kandang tambahan untuk ternak belalangnya yang dibantu oleh Karim. Di sisi lain, Laura yang baru aja pulang sekolah terlihat kesel ngeliat apa yang dilakuin ibunya. Apalagi dia udah dijanjiin sama ibunya kalau mereka mau pindah. Tapi si ibu malah ngembangin bisnis belalangnya yang bikin dia selalu dibully. Malam pun tiba. Malam itu, Virgin mencoba kembali memberikan makan belalang-belalang ternaknya dengan darah dari luka di tangannya. Meskipun mengerikan, paling enggak permasalahan belang-belalang yang sebelumnya banyak yang mati dan gak bertelur sudah teratasi. Setelah melakukan hal ekstrim tersebut, Virgin pun ngerasa gak percaya dengan apa yang dia lakukan. Tapi semua itu dia lakukan demi keberlangsungan hidup keluarganya. Beberapa hari kemudian, panen belalang Virgin melimpah ruah guys. Ia pun mengemas hasil ternaknya untuk dikirim ke Brian si juragan bebek. Sampainya di sana, Brian pun senang dengan hasil panen belalang tersebut dan memberikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sesampainya Virgin di rumah, dia kepikiran buat beli darah dari tukang jagal sapi untuk dijadikan pakan si belalang. Karena tentu aja dia nggak bisa terus-terusan kasih darahnya buat para belalang. Gak lama kemudian pesanan darahnya datang. Si penjual pun bingung dan kepo, buat apa darah sebanyak itu? Tapi Virgin cuma jawab ala kadarnya aja. Gak pakai lama darah itu pun langsung diolah untuk diberikan kepada belalang ternaknya. Di lain cerita, keesokan harinya, Laura yang masih kesel dengan bulian teman-temannya, ditemuin teman dekatnya yang menanyakan apakah Laura jadi pindahan. Dengar pertanyaan itu, Laura makin kesel, belum lagi dengar suara berisik dari peternakan belalang ibunya. Karena kesel, Laura langsung pergi ngancurin peternakan belalang milik ibunya. Temannya pun bingung apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan Laura. Setelah ngancurin peternakan ibunya, dia langsung pergi bersama temannya. Tiba-tiba hal yang mengerikan pun terjadi. Di sisi lain, Gaston yang sedang berada di dalam mobil pick-up bersama kambing kesayangannya kaget saat melihat gerombolan belalang berterbangan keluar kandang. Ternyata kawanan belalang itu mengincar kambing milik Gaston. Setelah kejadian itu, Gaston langsung menghampiri ibunya dan menceritakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Virgin pun shock. Ia pun menyuruh Gaston untuk tinggal di rumah sementara dia akan mencari kambing kesayangan Gaston tersebut. Tanpa diduga, kambing tersebut ternyata udah tewas dikerubutin ribuan belalang. Virgin pun bingung harus mengatakan apa kepada anaknya. Dia memutuskan untuk membawa pergi kambing tersebut. Sampainya di rumah, Virgin mengatakan kepada Gaston bahwa ia belum berhasil menemukan kambing kesayangannya itu. Mendengar hal itu, Gaston ngambek dan Laura malah menyalahkan ibunya. Virgin dan Laura terlibat cekcok karena Virgin merasa kesal setelah tahu kalau kejadian tersebut disebabkan oleh Laura. Beberapa hari kemudian, Virgin mencoba menghubungi penjagalan sapi untuk memesan darah lagi. Namun, karena khawatir darah tersebut disalahgunakan, tempat penjagalan sapi tersebut meminta Virgin untuk melengkapi dokumen-dokumen resmi yang membuktikan bahwa ia tidak menyalahgunakan darah-darah itu.
Malam harinya, Virgin yang kebingungan memikirkan pakan apa lagi yang bisa dia berikan ke belalang-belalang ternaknya, mendengar suara guguk milik tetangganya. Dan tanpa pikir panjang, ia pun merencanakan tindakan yang mengerikan. Setelah mendapatkan guguk tersebut, Virgin langsung membawanya ke peternakan. Kelakuan kalapnya nggak cuma sampai di situ guys. Ia pun ngambil bangkai kambing yang tadi dia buang buat dijadiin pakan si belalang. Pagi pun datang. Dia mikir lagi, hewan apa lagi yang bisa dia jadiin pakan buat belalang-belangnya itu. Karena nggak mungkin kalau dia terus-terusan nyari hewan piaraan orang lain. Yang ada hal itu malah akan buat dia makin dalam masalah. Di lain cerita, Laura yang abis nganter adiknya sekolah nyariin ibunya. Karena nggak ada di rumah, Laura pun mencari ibunya ke peternakan. Ternyata, di sana Laura menyaksikan Virgin sedang menjadikan dirinya sendiri sebagai pakan belalang ternaknya. Laura yang syok melihat kelakuan ibunya langsung pergi untuk menenangkan dirinya. Laura pun menghubungi Karim untuk datang ke rumah. Setelah Karim datang, ia melihat Virgin sedang mempersiapkan tepung pakan belalang. Karim berusaha membantunya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Virgin terlihat mencoba menutupi kejadian tersebut. Karena terlalu banyak darah yang dihisap, kondisi Virgin menjadi melemah. Karim yang khawatir meminta Virgin untuk jujur, tapi tetap saja Virgin memilih untuk merahasiakannya dari Karim. Setelah mengantar Virgin beristirahat, Karim pun menemui Laura dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Laura pun mengatakan kepada Karim untuk melihat sendiri apa yang terjadi dengan peternakan belalang milik ibunya. Gak disangka, ternyata Virgin mendengarkan obrolan mereka hingga Karim dan Virgin terlibat cekcok. Di lain cerita, tetangga Virgin yang kehilangan guguknya beberapa hari lalu terlihat mencari guguk peliharaannya itu. Kakek itu penasaran dengan suara riuh yang berasal dari peternakan belalang Virgin yang tidak biasa. Sontak si kakek pun kaget dengan ribuan belalang kelaparan yang ada di peternakan tersebut. Dan naasnya, kakek tersebut malah menjadi mangsa bagi ribuan belalang yang kelaparan tadi. Gak lama kemudian, Karim yang penasaran dengan apa yang terjadi di peternakan milik Virgin menghampiri peternakan tersebut. Sesampainya di sana, Karim begitu kaget melihat kakek tua tadi sudah tergeletak tewas mengenaskan diserang oleh ribuan belalang yang ada di peternakan milik Virgin tersebut. Sementara itu, Virgin memarahi Laura yang telah mengatakan semuanya kepada Karim. Kembali ke Karim. Setelah melihat hal mengerikan yang terjadi di peternakan, ia pun berniat untuk membakar peternakan tersebut. Mengetahui hal itu, Virgin berusaha memadamkan api di peternakannya. Ternyata perbuatan Karim malah membuat belalang-belalang pemangsa darah tersebut keluar dari kandang. Dan gak disangka, kini belalang-belalang tersebut mulai terobsesi dengan manusia dan malah berbalik menyerang Karim. Di lain cerita, Virgin yang sedang berusaha memadamkan api di peternakannya kaget mendengar Laura yang minta tolong. Ia pun segera kembali ke rumah untuk mencari Laura. Sampainya di rumah, ia pun syok melihat Karim yang sedang sekarat dimangsa oleh ribuan belalang. Karena Virgin tidak melihat Laura di rumah, ia pun mencoba mencarinya keluar dan mengikuti kemana kawanan belalang itu pergi. Sementara itu, Laura yang terlihat ketakutan dan panik dikejar oleh ribuan belalang pergi ke arah danau. Ketika melihat seluruh kawanan belalang makin mendekatinya, Laura pun memutuskan untuk sembunyi di bawah perahu yang terbalik. Betapa kagetnya Virgi melihat anaknya menjadi target dari belalang-belalang pemangsa itu. Sontak, ia pun langsung mengeluarkan pisau dan melukai tangannya untuk mengalihkan perhatian kawanan belalang demi menyelamatkan anaknya. Belalang-belalang yang kehausan darah tersebut segera beralih untuk menyerang Virgin. Namun, aksi nekatnya itu ternyata berhasil membuat kawanan belalang tersebut berjatuhan ke dalam air dan mati. Melihat aksi nekat ibunya, Laura segera mencari ibunya yang sudah diserbu belalang. Untungnya, Virgin berhasil selamat dan hanya mendapatkan luka ringan saja. Seluruh belalang pemangsa darah tersebut pun mati dan film pun berakhir. Horor juga ya, belalang yang tadinya cuma makan dedaunan tiba-tiba jadi brutal dan malah ketagihan konsumsi darah.
yang menyebabkan banyak korban. Beruntungnya, di akhir cerita, Virgin berhasil memusnahkan seluruh belalang penghisap darah itu dengan menggiringnya ke dalam air. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran ya guys, untuk nggak melakukan hal di luar batas kewajaran seperti yang dilakukan oleh Virgin, di mana dia rela melakukan hal yang gak wajar demi kelangsungan hidup keluarganya. Apalagi hal tersebut sampai membahayakan orang lain termasuk keluarganya sendiri. Di sini kita juga bisa lihat guys, sekesal apapun seorang ibu kepada anaknya, sebenarnya dia tetap sayang dan rela ngorbanin dirinya untuk keselamatan anaknya itu. Jadi tetap sayangi orang tua, anak, dan keluarga kalian ya. Oke guys, sampai di sini dulu review film kali ini. Semoga kalian suka and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.